Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, setiap orang pasti mengalami sakit secara jasmani. Tidak ada orang yang tidak sakit. Ada yang sakitnya ringan, sakitnya sedang, sakitnya berat. Pokoknya sakit. Semua orang pasti mengalami sakit. Karena itu orang harus menyikapi kondisi sakit dengan sikap yang positif. Berbaik sangka kepada Allah. Karenanya saya menulis buku kecil. Nah, ini buku saku, 63 halaman, judulnya Panduan Menghadapi Sakit dan Kematian. Di balik sakit, pasti ada kebaikan. Di antaranya, kalau orang sudah rutin berbuat baik, rutin beramal soleh, pada saat sakit dia tidak bisa melakukannya, maka dia tetap mendapatkan nilai pahalanya. Yang membuat dia dapat nilai pahala bukan karena sakitnya, tapi karena rutinnya dari amal soleh itu. Di dalam satu hadis itu disebutkan, Iza maridul abdu au safara kutiba lahu misla makana ya'malu muqiman au sahihan. Ini hadis riwayat Bukhari. Apabila salah seorang hamba sakit atau bepergian, safar, maka Allah mencatat pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakannya sewaktu dia tidak bepergian atau sewaktu dia sehat. Misal, kita ini biasa sholat berjamaah di masjid. Kan keutamaannya besar itu. Namanya berjamaah, kita dapat nilai 27 kali lebih besar daripada sholat sendiri. Kalau jamanya semakin banyak, Allah semakin senang. Sehingga bisa jadi pahalanya akan semakin besar. Langkah-langkah kaki kita menuju masjid itu pun dihitung. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Menunggu dihitung sholat. Jadi luar biasa itu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Rutin itu kita lakukan. Cuma sekarang nggak bisa sholat di masjid. Kenapa? Sakit. Ya tentu saja sakit yang menyebabkan kita nggak bisa pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid? Enggak. Kenapa? Saya lagi sakit. Nah, kelihatannya Bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tahu. Oh, bukan begitu. Sakit hati sama siapa? Sama pengurus. Emang kenapa? Saya nggak suka sama pengurus. Jangan begitu. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah. Bukan urusan kita dengan pengurus. Nah, maka pada saat kita sakit yang menyebabkan kita nggak bisa pergi ke masjid, kita sholat sendiri di rumah atau di rumah sakit, atau malah berbaring di tempat tidur, maka nilainya sama dengan sholat berjamaah di masjid. Begitu juga kalau kita safar, bepergian, lagi di kereta, lagi di pesawat, kita sholat di kendaraan itu, kita nggak bisa ke masjid, maka kita dapat pahala. Nah, ini diantaranya. Jadi kalau kita sakit, jangan berkecil hati. Maka orang kalau sakit, di buku ini disebutkan harus ikhlas dan sabar, kemudian harus mau berobat, lalu orang sakit itu terus berdoa supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Lalu dia juga harus bertawakal kepada Allah. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, berobat, maka kembalikan pada Allah. Apakah kita sembuh atau belum sembuh? Udah saya doain Pak Ustadz yang sakit supaya sembuh kok jadi malah mati. Mati itu sembuh. Mati itu sembuh.
Tanya aja sama orang mati, masih sakit apa enggak? Nah, gitu. Masa nanya sama orang mati, mana dia bisa jawab? Jadi orang mati itu sembuh. Nah, meskipun maunya kita, dia tetap hidup, tapi sudah waktunya dia mati, ya sudah. Maka penting buku ini dibaca dan dikaji dalam pengajian. Mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita semua. Silahkan. Bukunya murah ini, cuma Rp15.000. Demikian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.